Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah 21 tahunan ya, Mami. Lalu, banyak orang tua yang tahunya Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Baik, Misanti akan menjelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana di dalamnya itu terdapat beberapa program. Yang pertama itu ada core program atau program utama kami yaitu visual art, yakni menggambar dengan dan mewarnai dengan konsep cerita. Nah, itu juga dilengkapi dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program atau program tambahan. Yang pertama itu ada 3 dimensi, ada G-Clay, craft, cultural art, dan deco art. Yang kedua itu ada comic scan kartun dan acrylic painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut, itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program kami, itu untuk melatih fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menjadi stress release. Karena core programnya itu visual art atau menggambar dan mewarnai, inilah yang terkenal di luar Global Art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang ke Global Art dan bertanya, apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Apakah Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan di Global Art? Oke, baik. Izinkan Misanti untuk menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya, Mami, antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama itu ada pada tujuannya. Kalau les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Sedangkan di Global Art itu berbeda, Mami. Global Art ini bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau Global Art ini adalah les kreativitas. Dan kalau Mami tahu slogannya yaitu Think Kreatif. Nah, yang kedua adalah aliran seni yang digunakan, Mami. Di mana di uh, luar Global Art itu biasanya menggunakan 2 seni, yaitu Fine Art dan Realis. Apakah Mami tahu kedua aliran seni tersebut? Oke, baik. Ini Santi akan bantu menjelaskan. Yang pertama itu ada fine art, yaitu karya seni yang mengutamakan kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain tidak suka atau orang lain tidak mengerti itu tidak menjadi masalah, karena itu lebih kepada idealis. Nah, yang kedua itu adalah realis. Nah, karya seni ini adalah karya seni yang banyak digunakan oleh les gambar di luar, karena karya seni ini itu lebih berfokus pada uh, menyerupai atau dibuat semirip mungkin dengan objeknya. Contohnya saja apel. Nah, semakin mirip karya seni itu dengan bentuk aslinya, semakin dia menyerupai bentuk aslinya, maka value-nya juga akan semakin tinggi. Sedangkan di Global Art berbeda, Mami. Global Art tidak menggunakan kedua aliran tersebut, namun Global Art menggunakan aliran seni yaitu komersial art. Nah, di mana karya seni ini adalah karya seni yang mengutamakan nilai jualnya yang terkandung dalam konsep yang ada gitu. Contohnya, Mami, kalau apel, kalau di realis itu semirip mungkin, menyerupai mungkin itu maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau di komersial art itu contohnya pada logo apel di
HP iPhone Mami. Mungkin Mami juga tahu. Nah, itu tidak menonjolkan bentuknya yang persis seperti apel, bahkan tidak punya warna. Tapi yang ditonjolkan adalah gigitan pada apelnya, yaitu konsepnya. Nah, itulah komersial art. Contoh lainnya dari komersial art itu Mami bisa saja ada pada baju yang Mami gunakan, mobil, bangunan. Nah, itu adalah komersial art. Selanjutnya yang ketiga perbedaannya itu terdapat pada teknik yang digunakan, di mana kalau di luar global art itu hanya menggunakan dua teknik Mami, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Nah, sedangkan di global art itu lebih komplit Mami, di mana global art itu menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah teknik penarikan konsep, yang kedua teknik layering, yang ketiga ada teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat teknik mewarnai dengan benar. Nah, pada teknik yang pertama itu terbagi lagi Mami menjadi dua, yaitu teknik tokoh utama atau itu mau dijadikan seperti apa atau dijadikan bagaimana, itu jadi global art itu harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, atau se-out of the box mungkin. Makanya bisa saja yang tidak ada di dunia ini bisa muncul di global art. Intinya itu harus memiliki alasan dan positif. Nah, yang kedua itu adalah ide, di mana kita sebut dengan my story. Ide tersebut itu nanti dituangkan ke dalam tadi teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, selanjutnya, jadi global art itu sendiri, Mami, masuknya kepada pendidikan otak kanan. Nah, kenapa otak kanan? Karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan otak kiri. Nah, sedangkan di Indonesia itu Mami dari TK bahkan hingga kuliah itu semuanya menggunakan otak kiri, mulai dari menghitung, menghafal, bahasa, ya akademik ya Mami itu adalah pendidikan otak kiri. Nah, sedangkan pendidikan di luar negeri atau di negara maju itu menjadikan pendidikan otak kanan itu sebagai fondasi sebelum masuk kepada pendidikan akademik. Nah, contohnya itu di Jerman, Mami. Di Jerman itu anak-anak itu baru masuk kepada pendidikan otak kiri di kelas 3 SD. Sedangkan sebelum itu mereka itu lebih mengutamakan pendidikan otak kanan. Untuk apa? Untuk mendukung saat mereka atau memberikan fondasi saat mereka nanti masuk kepada pendidikan otak kiri. Sehingga sebelum masuk pendidikan otak kiri, anak itu bisa lebih fokus, lebih percaya diri, dan juga dapat mengatur emosinya. Nah, bedanya di Indonesia ini, dari TK saja kita sudah diajarkan menghitung. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kursus atau bimbel di luar sekolah itu banyak bertumbuh begitu, banyak bersebaran. Karena apa? Karena tadi anak itu belum mempunyai fokus yang baik, belum tumbuh rasa percaya dirinya, dan bahkan belum dapat mengatur emosinya. Sehingga di global art itu kami lebih berfokus kepada pendidikan otak kanan. Untuk tadi menumbuhkan rasa fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga dapat menjadi stress release. Nah, makanya banyak orang tua yang memberikan review kepada global art itu dan senang anak-anaknya itu bukan saja bisa lebih jago mewarnai dan menggambar, tetapi mereka bisa lebih fokus, percaya diri, dan dapat mengatur emosinya. Nah, sekian dari Miss Santi. Terima kasih, Mami.